Kita lanjutkan. Wal ghalibu 'alal aghniya al-batar wal asyar wa kufri ni'mah. Dan kondisi mayoritas dari orang-orang yang punya banyak uang dan berkecukupan itu biasanya kufur nikmat, meremehkan, dan keburukan. Nah ini. Hatta innahum yawmal qiyamah yakununa bihadhil mathabah. Nah inilah menyebabkan sampai-sampai mereka di hari kiamat seperti yang disampaikan Nabi SAW. Didatangkan orang yang besar dan gemuk, tapi ketika ditimbang tidak lebih berat daripada salah satu sayap nyamuk. Karena mereka di dunia itu hanya memperhatikan fisik, materi, baik untuk diri mereka maupun dalam menilai orang lain. Nah itu, ini poinnya jemaah. Ini poinnya. Jadi itu urutannya. Jadi bukan gemuknya. Karena sebagian ulama, orang-orang soleh pun gemuk. Di antara yang terkenal siapa? Ulama yang gemuk. Iya, yakin. Muhammad bin Hasan Syaibani. Itu dikatain Imam Syafi'i sendiri. Gurunya Imam Syafi'i atau beliau Muhammad bin Hasan Syaibani. Itu artinya nama besar. Imam Syafi'i mudarosah dengan beliau rahimahullah. Jadi makanya jangan salah paham. Maksud hati mau nembak teman kita kemana-mana akhirnya, sampai nama-nama besar di dunia ilmu dalam kesolehan pun nanti kena, nanti bisa jadi. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kenapa Nabi bilang demikian sallallahu alaihi wasallam? Karena mayoritas itu kalau gemuk banyak makan. Banyak makan itu isyarat tentang banyak uang dan kemakmuran, kecukupan. Ya nggak sih? Makanya kan daerah, ya kita negeri-negeri yang paceklik, miskin segala macam, kan isunya apa? Obesitas, bukan kan? Busung lapar, kekurangan ini. Kalau kita lihat fotonya tinggal tulang-tulang belulang aja. Ya, itu poinnya. Nah, mayoritas yang seperti itu, lagi semua pakai mayoritas. Mayoritas yang seperti itu arahnya itu ke meremehkan orang, berbuat buruk, dan kufur nikmat. Kenapa demikian? Tadi karena mereka fokus ke fisik dan materi. Mereka fokus ke kepuasan fisik, nafsu fisik dan materi, baik untuk dirinya sendiri dengan maupun kepada orang lain. Itu yang dipermasalahkan. Dan akhirnya karena mereka sombong dengan kemakmuran dan kesejahteraan dan banyaknya uang mereka, dengan makanan yang berlimpah, karena mereka sombong, maka dijatuhkanlah di hari kiamat. Yang Anda sombongkan itu kalau ditimbang gak lebih berat daripada salah satu sayap nyamuk. Makanya sebagian ulama mengatakan juga hadis ini dalil dan peringatan, warning bagi orang yang tidak punya perhatian kecuali tertuju pada dirinya sendiri dan untuk memuaskan fisiknya dan memuaskan nafsunya, nafsu makan. Dan tidak, ini poinnya, tidak fokus pada memberikan asupan gizi kepada hatinya dan imannya. Jadi dia besarkan atau dia kuatkan nafsunya
Dan di waktu yang sama dia acuhkan hatinya sehingga hatinya itu lemah. Hatinya lemah. Itu poin. Jadi hanya fokus ke fisik dan lupa fokus ke hati, lupa fokus ke iman, lupa fokus ke tauhid. Yang dikasih supel itu hanya fisiknya. Akhirnya secara fisik dia seperti itu, dan lupa dengan memberikan suplai kepada hati, jiwa, dan ruhnya. Nah, orang yang hanya mengandalkan nafsu makannya tanpa, sekali lagi, ini satu paket, tanpa fokus pada jiwa, hati, dan ruhnya, itulah yang ketika ditimbang gak ada beratnya sama sekali di hari kiamat. Karena salah satu fokus timbangan hari kiamat kalori bukan, tapi amal soleh. Amal soleh. Itu fokus. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, dan kami akan meletakkan dan memasang timbangan yang adil di hari kiamat. Qista, adil, tepat. Fala tudlamu nafsun syai'a, dan tidak ada satupun jiwa yang dizolimi, gak ada. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan jika ada amalan, lihat amalan, walaupun sebesar partikel terkecil, kami akan datangkan, kami akan timbang, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan tersebut. Gak butuh, kita yang timbang. Dan ini juga yang dikatakan dalam ayat yang kita hafal bersama-sama dan sangat familiar, surat Zalzal ayat 7 dan 8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun sebesar partikel terkecil, dia akan melihat balasannya, akan ditimbang sama. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan keburukan walaupun sangat kecil, dia akan melihat balasannya juga. Nah, orang yang hidupnya di dunia hanya untuk memuaskan nafsunya, nafsu diri tubuhnya, nafsu fisiknya, dan lupa beramal, lupa menata hati, lupa membersihkan jiwa, karena amal sangat ditentukan oleh hati seseorang. Masih ingat hadis Nabi kita SAW, idza saduhat saduhal jasadu kullu, kalau hati baik maka semua anggota badan akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau hati itu buruk maka semua anggota badan akan buruk. Itu poinnya, hadir.